Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihis sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin wa huwa minhum sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, khatib tidak segan-segannya menyampaikan beberapa wasiat untuk pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena dengan peningkatan takwa kita itu merupakan bekal seorang hamba untuk menuju Rabbnya ila yaumil akhir. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah bekal oleh kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Salat Jumat yang berlangsung di siang hari ini, kehadiran jamaah, ada yang awal datang lebih awal, ada yang datang lebih akhir. Itu merupakan ciri-ciri atau indikator hamba Allah yang bertakwa. Namun sayang, kalau hamba Allah yang duluan mendapat pahalanya besar, tapi hamba Allah yang datangnya belakangan, khatib sudah naik mimbar, baru wudu, main HP di pinggiran masjid. Bagaimana itu bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah? Tentunya Allah tidak akan melihat semua itu. Dan Allah akan memberikan penilaian tersendiri terhadap hamba-hamba Allah yang lalai. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang
datang lebih awal di Jumat, datang lebih siap di awal-awal. Bagaimana dengan hamba Allah yang masih berwudu dikala khatib sudah naik mimbar? Itu poin pertama. Poin yang kedua, bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan rahmat Allah dalam hal mendengarkan khatib saat berkhutbah, tetapi hamba Allah tersebut ngantuk, bersandar di sandaran tiang-tiang masjid. Itu merupakan lago, kesia-siaan. Oleh karena itu di zaman Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW sudah naik mimbar, lalu para sahabat itu posisinya yang ada sebelah kanan menghadap, memfokuskan diri kepada mimbar. Yang ada yang sebelah kiri menghadap nyerong sedikit, menghadap posisinya kepada mimbar. Yang tengah-tengah sudah siap siaga. Nah, itu sebagai himbauan bahwa kita meraih ketakwaan kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Jangan sampai di akhirnya ada hal yang sia-sia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita disibukkan saudara kita Muslim Palestina yang dibombardir oleh Yahudi laknatullah. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman, saudara kita walaupun jauh di seberang lautan, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata itu bukan urusan kita. Oleh karena itu tergeraklah hati kita, tergeraklah pikiran kita, keluarkanlah sebagian dari harta kita untuk saling membantu walaupun kita tidak bisa berangkat ke sana. Itu bagian-bagian yang terkecil. Jangan sampai ada statement di dalam pribadi kita, belum nyampe di kita mah, belum ada apa-apanya. Baik, kita hargai pendapat tersebut, tetapi perlu diingat, kaum muslimin di Indonesia, terutama para pemuda dan pemudi, kejahatan dan kezaliman Zionis Yahudi sulit sekali untuk dibendung, karena kita maklum dan tahu sendiri bahwa dari sejak zaman para anbiya dan para Rasulullah dan para sahabat hingga zaman sekarang terus bertikai. Setidaknya kita bisa membendung propaganda Yahudi, program-program Yahudi yang harus kita bendung minimal. Karena Yahudi itu termasuk Nasrani tidak akan merasa senang dengan keberadaan kita umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 120, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan merasa senang, tidak akan merasa ridho kepada kamu semua, sehingga kamu semua itu mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, apa-apa saja langkah dan siasat mereka. Dalam kesempatan sidang Jumat siang hari ini, khotib akan menyampaikan 3 poin. 3 poin yang mana kita jangan sampai lengah, anak kita jangan sampai lengah, keluarga kita jangan sampai lengah. Okelah kita tidak bisa berangkat ke Palestina, tetapi 3 poin ini harus dijaga. Sebab ketiga poin ini yang akan mendangkalkan akidah umat Islam melalui beberapa poin tersebut. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, program Yahudi itu program yang namanya westernisasi.
program kemasyarakatan, kebudayaan ala-ala barat yang sekarang-sekarang ini sudah ditiru-tiru, sudah dicontoh-contoh, sudah dibawa-bawa oleh generasi-generasi anak-anak muda milenial atau anak-anak muda zaman sekarang. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Setidaknya kita bisa menasihati dan menjaga dan mengingatkan kepada anak-anak muda tersebut. Poin apa saja sih yang kita bisa menjaga diri dari propaganda Yahudi tersebut? Yang pertama, fun. Fun itu tontonan atau hiburan-hiburan. Biasanya kesenangan itu di media-media film, media-media elektronik, media-media pariwisata. Mereka masuk di dalamnya sehingga umat Islam lengah, tidak sadar bahwa media tersebut ada bagian-bagian yang bisa kita ambil, ada bagian-bagian yang kita buang. Yang kita ambil secara teknologi, modernisasi namanya. Modern boleh silahkan, modernisasi boleh, tapi westernisasi no. Itu prinsip. Sehingga pencekokan kaderisasi umat Islam terhadap dari rongrongan dari propaganda Yahudi terhadap umat Islam melalui media fun atau tontonan. Bahkan zaman dahulu orang tua kita setiap habis maghrib bersolawat, senandung di masjid, di surau-surau, di musola. Coba perhatikan sekarang, media tontonan masuk ke kamar kita, tidak tanggung-tanggung pada saat kita mau tidur. Tontonan sudah ada di tangan. Perubahan zaman, teknologi, yes. Modernisasi, yes. Westernisasi, no. Kita bisa memilah dan memilih, manfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai waktu-waktu untuk ibadah terganggu, terhalang oleh media tersebut. Jadi berbahaya sekali. Dulu media zaman orang tua kita dulu, media itu adanya di kelurahan. Nonton bareng-bareng saat hujan, bubar. Nonton bareng-bareng di kelurahan, televisi, terbatas waktunya. Tapi sekarang 24 jam ada di kamar kita, 24 jam ada di genggaman kita. Westernisasi masuk, propaganda Yahudi. Ambil teknologinya sebagai kemajuan zaman. Tapi ingat, propaganda di dalamnya ada hal-hal manfaat juga, ada hal-hal yang mafsadat. Tergantung pribadi kita masing-masing. Yang kedua, propaganda yang dilunungkan oleh kaum Yahudi. Food, makanan dan minuman. Anak-anak muda sekarang itu tidak mengenal yang namanya ongol-ongol, aci goreng, tidak mengenal. Yang kenal sekarang adalah hotdog. Hotdog, makanan yang dicampuri macam-macam yang gak jelas. Pokoknya yang berbentuk-bentuk berbau-bau non Nusantara. Generasi muda sekarang sudah terkontaminasi dan sangat suka. Sementara makanan-makanan Nusantara yang mulai diarahkan oleh UMKM sekarang mulai digeser oleh makanan-makanan pola-pola Yahudi melalui westernisasinya. Yang ketiga, poin yang terakhir, fashion. Pakaian ini yang kita sandang untuk menutupi aurat dengan segala desainnya bagus, karena itu merupakan teknologi modernisasi namanya. Tetapi ada pakaian yang membuka aurat, yang berbau-bau maksiat, itu sudah mulai dilihat dari model-model daripada desainer, merupakan propaganda Yahudi. Dan remaja putri, remaja putra, dan kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi itu semua, sehingga
generasi remaja yang akan datang, anak-anak kita terutama dari 3 poin fun, food, vision itu bisa kita sampaikan dari sekarang. Kita tidak bisa berangkat, belum bisa berangkat ke Palestina, tetapi propaganda Yahudi tersebut harus kita pilah dan pilih. Dan perlu diingat, jangan sampai mengeneralisir hal-hal yang sifatnya makanan contoh, minuman contoh, semua haram. Tidak demikian. Tetapi ada barcode-barcode tertentu. Produk-produk Yahudi biasanya ada barcode-barcode dengan simbol, dengan nomor sekian-sekian produk Yahudi. Mereka juga berdagang. Namun perdagangan dalam Islam pun diperbolehkan, sekalipun kerjasama dengan mereka. Tapi perlu diingat, kehalalan thayyibah itu yang harus kita selektif mulai dari sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita melalui dari 2 cuplikan hadis yang akan saya bacakan. Hadis tersebut dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana alladziina min qablikum sibron bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu fil juhri dabl la tattabi'uhum qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman." Yang artinya, sungguh kalian, kita ini akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika kalian sampai mengikuti lubang yang sangat kecil, kita pun akan ikut dan terjemus ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani?" "Faman, lantas siapa lagi?" Demikian kata Rasul. Jadi jelas, propaganda Yahudi mulai dari sekarang jelang akhir zaman, umat Islam manut, suruh ke kanan, ada program ini ngikut, ada program itu ngikut. Entah itu terpaksa atau nggak tahu atau bagaimana. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada yang ahli dzikir, yang lebih mengerti apabila kalian tidak tahu dalam permasalahan tersebut. Propaganda Yahudi. Mudah-mudahan uraian singkat ini di khutbah Jumat yang mulia ini kita semua terjaga. Kita ingatkan dengan firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, nar, dari api neraka. Sebab api neraka umpannya dari manusia dan batu. Oleh karena itulah kita bisa mulai dari sekarang menjaga diri, anak-anak kita, keluarga kita, sadar dengan keberadaan kita. Akhir zaman sekarang ini selektiflah dalam hal fun, food, fashion tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.